ini perempuan sampai hamil dan diaborsi. Kalau dia mau milih orang lain silakan gitu, tapi kalau dia harus kayak ngatain ibu dari anak-anaknya depan perempuan lain tuh aku sakit banget Bang di situ. Dan dia itu ngatain aku, anjing lo gini gitu. Kamu kan diselingkuhin sama suami. Iya. Kemudian kamu menjadi tersangka. Iya. Dan ditangkap. Ditangkap. Betul dan kan? Ditahan. Dan ditahan. Iya. Yang aku tangkap ini kan suamimu apa? Aparat ya? Apa gimana? Iya, TNI, dokter militer. Kamu kenalnya di mana? Sama-sama dokter gigi. Oh, sama-sama dokter gigi Iya. pas lagi bareng itu. Iya, dia tuh kayaknya emang ada basic, maksudnya ada aura-aura playboynya Bang. Cuman waktu pacaran sama aku tuh enggak gitu, malah dianya yang bucin gitu. Jadi nggak ada selingkuh itu, nggak ada, baru ketahuannya nikah itu. Oh, pas pacaran mah nggak ada masalah. Nggak ada, aman, masalahnya tuh hal-hal lain justru gitu. Tapi emang dia itu track record dia di perempuan, di mantan-mantannya kayaknya begitu. Cuman aku pikir, aku tuh pacaran 4 tahun kan Bang. Aku pikir kan cowok akan ada titik capeknya gitu kan. Apalagi dia tuh apa namanya juga mantannya udah banyak banget gitu. Jadi aku pikir kayak, oh mungkin dia emang berubah gitu. Mikirnya tuh gitu waktu itu. Oh, pas pacaran. Iya, tapi pas memang pacaran sama aku nggak ada. Ya maksudnya normal aja, nggak ada kayak gitu. Malah dianya yang bucin gitu. Hal yang memutuskan kamu dengan kondisi itu untuk menikah, berarti kamu berpikir, oh dia sudah stop gitu ya? Iya, dan berjuang banget dia juga buat nikahin aku pun. Maksudnya effort juga nggak. Oke dong ya? Oke, makanya Bang, nggak kepikiran. Makanya nikah 2018, ketahuan tuh di 2020. Padahal dia ternyata udah selingkuh tuh di 2018. Jadi aku tuh mikirnya juga jelek, apa jangan-jangan pas pacaran dia juga begini, tapi aku yang nggak tahu gitu. Awalnya itu perselingkuhan apa dulu yang kamu ketemu? Ada perempuan di Bali. Lewat apa, chat atau lewat apa kamu tahu? Apa saja, jadi temen deket nih cewek, nih perempuan ini, itu nge-DM Agam. Bilang gini, loh dok, kirain jadi sama si E, kata dia gitu. Ternyata nikahnya bukan sama E, kata dia gitu. Dia nyebut nama di situ. Okay. Pertama, aku ngeliatnya kayak, apaan nih maksudnya? Ah udahlah bodo amat gitu. Karena nggak mau mikir aneh-aneh gitu. Tapi ini cewek ngechat lagi. Padahal kirain bakal nikah sama dia terus ngomong kayak gitu. Nah pas di situ akhirnya aku DM ini perempuan pakai Instagram aku. Aku bilang, aku istrinya Agam. Ini kamu ngechat suami saya maksudnya ngomong gini apa? Ternyata dia memang sengaja ngechat Agam buat kayak ngasih petunjuk gitu ke aku. Dia bilang, iya karena suami kakak itu sering jalan sama temen aku gitu. Dan aku sering lihat story-nya, ada mereka kata story kayak di sebuah lobi, ada yang katanya suami aku ada di bandara apa gimana gitu. Ini awal kamu mulai curiga nih. Iya, dari awalnya situ. Gak ada ya? Iya, akhirnya marah. Itu aku lagi hamil anak pertama, hamil 5 bulan apa 6 bulan gitu. Lagi hamil anak pertama. Marah kamu ke dia, kamu bilang? Oh marah, itu masih marah banget. Ini siapa maksudnya gini-gini. Kamu ngapain percaya sama orang lain? Aku bilang, loh bukan masalah percaya apa enggak. Maksudnya kok dia tahu banget kamu ada di Bali gini. Maksud aku kalau memang dia bohong, nggak mungkin dia tahu sedetail itu. Ternyata si orang yang nge-DM suami aku ini, temen deketnya si ini. Jadi kan dia punya Instagram si E tuh ternyata suka nge-storyin suami aku kok lagi jalan. Cuman mungkin suami aku nih nggak notice gitu. Jadi dia langsung kayak aku nggak mau tahu. Pokoknya si cewek ini harus ngubungin aku buat klarifikasi bener nggak ini yang diomongin gitu. Bahkan tuh si E-nya bilang, iya nih pacar aku. Kamu mau nggak kenalin sama temen-temennya? Maksudnya temen-temen tentaranya gitu. Terus aku bilang kayak, itu pengakuan si temennya itu. Dia baik sih, maksudnya ngasih tahu aku gitu. Dia bilang dia kesel, kata dia kesel kok ini cowok udah punya istrinya lagi hamil, kok yang dia lihat kok nih jalan sama temen dia gitu. Oke. Dari situ masalah selesai dengan dia membela diri bahwa jangan percaya. Nelfon perempuannya. Oh dia telepon? Iya, jadi dia ketakutan waktu itu suami aku, dia suruh lah si Ani nelfon aku.
Jelasin. Jelasin, gagap juga jelasinnya bang. Pokoknya gagap gitu deh. Terus aku bilang ya terserah pokoknya apapun yang terjadi, nggak usah komunikasi lagi sama suami saya gitu. Aku tekenin begitu. Dan udah selesai, aku pikir selesai tuh bang. Ya kan, oh udah selesai nih, udah aku konfirmasi, dia bilang katanya teman. Terus aku bilang gini, teman kenapa peluk-pelukan? Karena si cewek ini bilang ada foto mereka pelukan ini gitu. Jadi aku bilang, dia kenapa kamu meluk suami orang? Kamu tahu dia udah punya istri apa belum? Tahu kata dia gitu. Ya udah kalau gitu berarti selesai ya, jangan sampai saya dengar nama kamu lagi. Aku gitu ya. Tapi ceweknya tahu dia udah punya istri gitu ya? Tahu, taunya mungkin di pertengahan bang. Awal-awal tuh nggak tahu. Oke. Tapi ini bukan cewek yang sekarang ini nih yang kamu kena. Bukan ya? Bukan, tapi nih cewek juga berlanjut bang gitu. Iya, Jadi, ini kan cerita pertama nih iya, kan. cerita pertama. Totalnya ada berapa kali perselingkuhan yang kamu duga? Banyak bang, banyak banget, banyak. Banyak nih ya? Banyak, lebih dari 10 sebenarnya Oke. sih. Berarti tadi yang pertama yang ketahuan ya? Yang ketahuan. Habis itu ketahuan lagi? Ketahuan lagi sama SPG rokok. Ketahuannya lewat? Apes lagi, jadi Kayak singkatan namamu ya? iya apes. Namanya siapa tadi? Anandira Puspitasari, APS. Ya, jadi apa kalau yang kedua itu, ini perempuan sampai hamil dan diaborsi. Yang kedua nih simpanan suami aku yang dia pelihara lama banget. Ketahuan hilang gitu terus. Yang kedua ini nih. Jadi dia itu SPG rokok. Dikenalinnya sama temennya suami yang mucikari. Ceritanya nih bang. Serem banget ini. Oh iya, lanjut. Serem pertemuan suami aku agak serem memang. Akhirnya ketahuannya gini. Jadi aku punya tab Samsung. Sama suamiku diminta, kata dia, "Nih buat aku aja lah ya buat nonton Netflix." Oh ya udah pakai aja gitu. Nah, aku beli handphone nih buat anak aku yang pertama buat nonton YouTube, main-main games gitu. Kan pakai Gmail ya bang. Jadi Gmail di HP-nya yang aku kasih ke suami sama di HP-nya anak aku tuh nyambung. Jadi semua kayak data-data kontaknya tuh nyambung semua ke situ. Aku bilang kok ini nomor perempuan semua gitu. Kontaknya siapa nih? Perasaan aku nggak punya kontak itu nih, dari mana? Aku tanya sama teman, lu punya handphone lain nggak yang nyambung sama Gmail? Hah, handphonenya Agam, aku bilang gitu. Jadi Agam pun waktu itu tuh kayak apesnya dia nggak tahu itu pakai email aku, dan dia nggak tahu itu akan nyambung ke handphone lain kalau Gmail itu kontak gitu bang. Ya udah akhirnya pas aku lihat kok nama cewek semua, tapi nggak tahu kenapa tuh ada satu nama cewek tuh yang keganggu banget bang di hati aku tuh, kayak nggak enak aja gitu baca nama nih cewek. Aku hubungin. Feeling apa bagaimana? Iya kayak feeling gitu bang. Padahal nama ceweknya banyak tapi nggak tahu kenapa ini cewek aja yang aku bener-bener kayak nih gue harus hubungin dia gitu, kayak gitu bang. Oke. Akhirnya aku hubungin lah, nama singkatan C lah pokoknya namanya C. Si C ini pertama cuma bilang iya aku kenal sama Agam di salah satu tempat bar di daerah Kupang. Karena kan suami aku dinas di Kupang juga kan. Tahun berapa? Tahun 2019. Oh. Kenalnya 2019, tapi kan ketahuannya baru di 2000. Iya. Itulah bang, ketahuan semua. Kamu nikahnya 2018 kan tadi? 18. Iya, lanjut. Jadi sebenarnya dia udah dari lama tuh dari si E itu, tapi kan nggak ngaku ya bang. Maksudnya dia nggak mengakui adanya hubungan gitu kan. Si E ini pun nggak ngaku, si C ini juga sama, nggak ngaku awalnya. Nggak kok, aku cuman temen doang kak, aku gini. Pokoknya alasan dia gitu. Oh gitu, cuman temen doang kata dia. Ya udah kalau gitu jangan sampai aku dengar nama kamu lagi ya, aku gituin bang. Tapi baik-baik, aku tuh nggak pernah marah-marah juga. Aku bilang, oh ya udah, pokoknya kan kamu udah tahu nih, Agam punya istri sama anak. Jangan sampai lagi ya aku dengar nama kamu, karena aku udah omongin nih baik-baik. Aku bilang gitu. Oh iya enggak kok, kita cuman temenan, kata dia gitu. Nah setelah itu ini cewek. Baik juga kamu ya jadi cewek. Iya, aku nggak marah-marah bang. Karena kan aku nggak ada satu hal yang emang mau marah tuh gimana, juga buktinya belum jelas gitu bang, daripada ntar nuduh kan. Jadi aku cuma bilang gitu, oh ya udah kamu udah tahu nih soal aku sama anak aku, ya udah berarti jangan sampai ya aku tahu ada nama kamu lagi di handphonenya Agam apa gimana. Oh iya kak, enggak kok gini-gini, udah nggak komunikasi kata dia gitu. Oh ya udah. Nah ternyata si C ini panjang gitu loh bang, dia bawa panjang, terus ketahuan tiap dinas di setiap kota ternyata ada dia. Sampai waktu itu aku tuh udah sama dia, Gam kamu nikah siri sama si C. Kenapa dia tiap kamu di Kupang dia di Kupang, kamu di Atambua dia di Atambua, kamu dinas ke Bali ada dia juga.
ini cewek kenapa kamu bawa mulu kemana-mana gitu. Kamu investigasi. Iya, lama-lama. Tapi aku tuh gini bang, kalau tiap kali Agam ketahuan gitu, aku pura-pura bego dulu. Iya. Jadi maksudnya aku tahu nih dia selingkuh gitu, tapi aku diemin dulu, udah pura-pura bego aja dulu sampai semua bener-bener. Karena kalau akunya makin tahu, dianya makin kayak ngumpetin gitu. Jadi Cewek banget tuh. iya bang, cewek kan Iya. gitu. Kalau aku tuh gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada cewek ngechat, kalau aku tahu ada cewek ngechat tuh, misalnya di delete sama dia, aku pura-pura nggak lihat, padahal aku lihat namanya Iya, gitu. cewek banget sih itu. Terus aku cari tahu dulu nih siapa, gini. Oh, kamu profiling tuh ya? Iya, langsung kalau udah dapet. Itu pun kalau udah ketahuan chat-chatan pun aku nggak langsung, ini siapa gini, nggak gitu sih bang. Iya. Bener-bener aku kumpulin sampai bener-bener banyak baru brek gitu. Terus kamu bisa tahu dia pernah aborsi segala macam tuh dari Itu panjang baru, itu tuh? iya itu lama-lama panjang. Ya udah selama panjang itu. Kamu tahu dia aborsi dari mana? Jadi gini, jadi si C ini juga punya temen namanya N. Si N ini juga jadi simpenannya suami aku. Oke, ini udah ke wanita ketiga berarti sekarang. Oke. Terus? Iya, si N ini pernah ngomong sama aku. Karena ada orang yang pernah bilang, Agam pernah video callan sama seorang anak katanya gitu. Aku jadi mikir nih, anak siapa video callan sama dia gitu. Dikirain orang itu tuh anak aku. Padahal saat itu kan kejadiannya tuh udah banyak, aku udah pisah rumah segala macem. Aku mikir anak siapa? Ini kan kejadian dia aborsi ini bener-bener baru tahun-tahun terakhir kan bang, baru-baru ini gitu. Terus aku bilang anak siapa? Ngobrol lah aku sama si N ini. Si N ini mantan simpenannya pun ya karena dia udah minta maaf sama aku, ya udah aku maafin karena dia juga bantuin pelaporan aku di Pomdam kan bang. Dia ngomong, aku tanya sama dia, N kamu pernah diceritain nggak Agam punya anak gitu dari siapa atau gimana? Aku bilang, kata dia, oh enggak mbak, tapi aku tahu dia pernah ngamilin si C. Hah? Aku kaget gitu, kamu tahu dari mana? Orang dia ngomong sama aku. Hah? Aku bilang kayak gitu. Si C-nya ngomong ke N ini. Si Agam yang ngomong ke N. Jadi punya anak gitu maksudnya? Diaborsi sama dia. Oh, jadi nggak jadi? Iya. Oh. Nah yang anak ini pun aku nggak tahu nih anak siapa bang, sampai sekarang pun Masih tanda tanya. masih tanda tanya. Oke. Gitu. Apa mungkin dia juga lagi deket sama mungkin janda atau apa, kan aku nggak tahu gitu. Kok bisa begitu ya? Nggak tahu bang. Aku nggak tahu. Aku cukup shock sih dengan apa ya, perubahan drastis dia, atau mungkin memang dia orangnya seperti itu. Tapi ya aku nggak tahu. Ini gitu. masih banyak nih? Banyak banget. Mas setiap orang nanya berapa sih, aku nggak bisa hitung karena sering banget ketahuan sama cewek-cewek, karena dia juga main aplikasi apa sih bang, kayak Tantan gitu buat open BO. Nah biasanya laki-laki kan kalau udah kayak gitu dia cuma jajan kebanyakan, abis itu nggak dia pelihara nih perempuannya, jajan selesai gitu kan. Kalau suami aku tuh dia pelihara dari mulai jajan, nanti ini ceweknya dia pelihara gitu, jadi lanjut gitu loh bang. Kamu nggak konfrontir nih? Kapan kamu akhirnya mengkonfrontir suami kamu? Ini udah cukup nih bukti gue nih, segala macam nih. Kalau setiap ketemu satu cewek dan buktinya udah banyak, ya udah aku ngomongin. Yang aku marahin suami aku. Karena percuma marah-marah ke ceweknya juga kan. Iya sih. Buat apa ya bang? Udah gitu kalau dikumpulin pacarnya 1 batalion kali. Jadi capek juga aku buat marah-marah. Buat marah-marah tuh capek gitu. Jadi aku kayak yang aku tegasin suami aku aja. Oke, berarti setiap kali ada perempuan, konfrontir. Ada perempuan, konfrontir. Ada perempuan, konfrontir. Iya. Selalu alasannya macam-macam. Ya, tapi kalau udah buktinya udah banyak, udah nggak bisa ngomong dia. Ya aku minta maaf gitu. Oh, akhirnya mengakui? Mengakui kalau udah emang depan mata, udah nggak bisa dia sanggah, atau aku ternyata udah komunikasi sama perempuannya, iya. Dia udah nggak bisa nyanggah. Oh, berarti ada yang diakuin lah ya? Ada yang walaupun diakuin. Tidak semua ya? Tidak semua, tapi kalau udah parah, ya pasti diakuin. Oke. Akhirnya, kenapa kamu memutuskan untuk memviralkan hal cerita ini segala macam? Ya, karena sebenarnya dari ketahuan 2020 itu, aku udah goncang kan bang. Sebenarnya sempat depresi juga gitu. Kenapa kayak gini, kaget gitu kan bang. Aku kaget, terus mikir, terus ngobrol sama orang tua gitu semuanya. Duh kayaknya nggak kuat juga lama-lama kayak gini gitu, mau sampai mana gitu. Jadi dari 2020 udah ketahuan banyak cewek tuh, aku udah berusaha kayak, duh kayaknya udah deh cerai aja gitu. Takutnya aku jadi gila kena ke anak gitu kan bang. Sampai akhirnya dia masih mempertahankan tuh di situ bang, masih kayak nggak mau cerai. Aku nggak tahu alasan dia saat itu nggak mau cerai apa, karena emang pengen apa
nggak enak sama aku dan anak, atau karena dia takut karirnya kenapa-napa, nggak tahu kenapa. Tapi dia saat itu masih mempertahankan aku. Jadi aku udah berupaya cerai segala macam, dia tetap mempertahankan. Aku maafin berulang lagi, lama-lama aku capek, aku viralin. Waktu itu viralinnya juga bener-bener cuman kayak nggak nyebut nama gitu loh Bang. Cuman kayak membuka aja gitu. Oh, waktu di Uya Kuya itu kamu cerita kan tujuannya supaya viral kan, pasti orang tahu gitu ya. Iya. Tapi akhirnya indikasinya kamu ditangkap juga ada faktor di situ juga ya. Nah, kalau soal aku ditangkap itu sebenarnya malah bukan permasalahan aku yang ngepost. Jadi si salah satu selingkuhannya ini bukan melaporkan melalui aku Bang. Jadi justru sebelum ini aku tuh punya kuasa hukum namanya Rika dan Partner. Dia mempunyai sebuah media namanya APL, Ayo Berani Laporkan. Itu media memang biasa katanya mendampingi orang-orang korban dari oknum-oknum TNI, biasanya seperti itu. Karena aku butuh kayak lawyer untuk pendampingan aku di Pomdam, makanya aku ngobrol nih sama si Hari ini, namanya Hari. Aku bilang, Mas ini emang ada kuasa hukumnya nggak? Apa gimana, ada payung hukumnya nggak? Kata dia ada. Si Rika ini, tekenlah kuasa hukum aku. Setelah teken kuasa hukum, ya namanya orang mendampingi hukum. Dan jadi kan semua barang bukti aku serahin ke si Hari ini, ke tim ABL itu gitu. Untuk dia pelajarin juga kan masalah aku tuh gimana-gimana. Dan dia memang bilang mau memediakan. Cuman kan pikiran aku tuh begini ya Bang, yang namanya media itu kan pasti tahu namanya batasan segala macam. Kayak sekarang media-media kan juga pasti tahu batasan UU ITE dan gimana. Dia memposting itu tanpa izin aku, tanpa dia membuat narasi tuh parah banget memang Bang narasinya, juga nggak ngomong sama aku. Aku pun tidak pernah menyuruh itu karena fokus aku adalah minta pendampingan di Pomdam untuk laporan perzinahan suami aku. Berarti awal viral sebelum kamu ke Uya, ini dulu ya? Iya Bang. Oh, makanya naik akhirnya ke Uya, gitu ya? Iya. Oh, itu yang diviralkan itu banyak tuh? Ini, salah satu simpanan suami yang anak polisi. Namanya dia keluarin? Dia keluarin lengkap pakai foto-fotonya. Itu yang aku pun udah sempet marah sama dia. Aku waktu pertama, bahkan ada rekaman antara suami aku dan perempuan ini yang aku kirim ke kuasa hukum itu maksudnya buat mereka pelajarin gitu. Iya, paham. Tapi ternyata sama dia di-share, aku sempet kayak deg-degan juga. Aku telepon, aku bilang, Mas itu nggak apa-apa ya Mas rekaman di-share gini. Aku ngomong karena kan aku nih bener-bener buta hukum kan Bang. Iya, paling nggak insting kan? Iya, tapi insting juga apa boleh gitu. Tapi dari mereka tuh bilang, udah tenang aja gini-gini, kita udah ngerti gini. Ya karena aku pikir, oh ya mungkin nggak apa-apa ya. Ini namanya nggak nangkep. Iya Bang, makanya dia aku lebih pikir, ngerti kan? ya pasti gitu namanya sama kuasa hukum. Kayak aku ke Bang Nahak gitu kan juga bener-bener nurut aja gitu. Apa yang beliau bilang ya aku ikut aja. Karena aku percaya nggak mungkin kuasa hukum tuh jeblosin kita kan, nggak mungkin Ya, gitu. gua kalau di posisimu juga sama, kalau kurang oh ya udahlah gitu. Ya udah kan nggak ngerti kan Iya, Bang iya. kita. Oh nggak apa-apa itu. Iya kan kita gini-gini. Oh ya udah deh gitu. Aku oh ya udah deh nggak urus gitu maksud Iya, aku Bang. iya. Yang penting laporan aku di POM tuh naik gitu. Oke. Semakin lama postingnya semakin parah. Aku lama-lama juga marah Bang akhirnya. Marahnya itu gini. Itu kenapa sih barbar banget lama-lama? Karena gini, aku khawatir aja gitu Bang. Karena apa ya? Ini kan dia membawa nama orang tuanya si perempuan ini secara, kalau dia bawa tapi secara kalimatnya sopan dan bijak mungkin masih kayak, oh ya kalimatnya sopan gitu, tidak ada yang ngata-ngatain atau apa. Kan masalahnya kalimat dia juga ke arah apa ya Bang, kayak nggak enak dibacanya tuh, nggak enak banget gitu. Kayak gimana ya? Ya dia nyebut nama, dia nyebut nama si orang tuanya, dia posting foto orang tuanya, keluarganya, terus dia sebut kalau itu adalah apa pelakor dari ini gini. Kayak gitu Bang, terlalu vulgar gitu. Kan masih diduga. Dia nggak pakai diduga Bang, dia bener-bener langsung begitu. Itu aku pun langsung marah. Aku bilang kayak ini nggak apa-apa. Lama-lama kan keganggu ya Bang, karena ini kan masalah aku nih Bang. Dia mediakan. Ya kalau dia mau memediakan secara bijak ya nggak masalah Bang, Betul, gitu. betul. Karena sekarang pun kayak
media-media pun memberitakan, aku kan nggak ambil pusing gitu loh Bang. Iya. Karena mereka pasti tahu semua batasan yang mana boleh di-upload, mana enggak. Iya, karena masih diduga. Iya gitu kan. Bahkan pun sekarang aku rasa semua wartawan juga tahu deh keluarga si BA ini, tapi kan nggak memposting keluarga itu kan Bang, walaupun mereka semua tahu gitu Wah, loh. ngamuk sih itu keluarganya pasti. Iya, makanya Bang akhirnya. Bener ya, ngamuk ya? Ya itu aku dilaporin, tapi aku dilaporin melalui si Hari ini. Tapi Iya. aku udah tahu dari awal dia ngelaporin Hari, aku yakin targetnya si BA ini bukan Hari, pasti aku. Gitu. Aku udah di situ aku udah sadar. Jadi waktu ngomong sama kuasa hukum juga udah bilang, ini pasti dia pengennya masukinnya aku. Suami aku pun juga pasti maunya gitu, Bang. Supaya tutup nih, kamu nggak bicara kemana-mana gitu kan? Iya, gitu, Bang. Ditangkap akhirnya. Ditangkap. Jadi bagaimana proses penangkapanmu? Jadi tuh proses penangkapannya itu sebelumnya kan setelah si Hari ini ditahan, dijadikan tersangka, dia ditahan, udah ditahan, tiba-tiba aku dapat panggilan jadi saksi. Ya pasti Bang, karena kan yang dia posting itu kan mengenai aku. Awalnya si Hari dulu. Iya. Terus si Hari itu mungkin emang membawa nama aku apa gimana, aku juga nggak tahu kan isi BAP dia. Aku dipanggil saksi sama panggilan pertama penyidiknya nge-WhatsApp aku. Lah, aku kan nggak mungkin datang sendiri Bang. Aku udah tahu sebenarnya kan pasti target si BA bukan si Hari, pasti aku dong. Feelingmu nih ya? Iya, feeling aku udah begitu. Aku nggak tahu kenapa aku bener-bener nyari pengacara dan aku nggak mau, maksudnya nggak mau salah lagi gitu Bang. Ini kan perkara aku salah teken kuasa hukum sebenarnya kan Bang. Awal permasalahan itu, aku bener-bener nggak mau lagi teken sampai salah teken kuasa hukum. Akhirnya aku nanya lah sama salah satu teman aku yang ternyata kenal sama Bang Sunan Kalijaga. Aku ketemu beliau ngeliat barang bukti semuanya, terus berpikir juga, oh ya kamu ditargetin nih, tapi tenang aja. Karena beliau juga baca gitu Bang, kalau aku tuh marah dan sebagainya gitu. Udah tenang aja, kamu tenang aja katanya gitu. Dan waktu itu Bang Sunan bilang, udah kita datangnya hari Rabu aja kata dia gitu. Rabu, Kamis, Jumat kamu saya dampingin. Sebelum hari Rabu udah datang panggilan kedua Bang. Padahal di panggilan pertama itu Bang Sunan sendiri langsung hubungin penyidiknya gitu. Kalau cepet ya? Cepet Bang, maksudnya ya kan masa penyidik nggak percaya kan gitu ya Bang mikirnya aku. Bang Sunan pun waktu itu udah kayak ini apa nih gitu, udah kayak kok panggilan kedua cepet banget gitu. Nah karena waktu itu Bang Sunan nggak bisa langsung dampingin di tanggal yang mereka tetapkan, makanya Bang Nahak lah yang ngedampingin aku di Bali laporan. Sampai akhirnya aku di sana dipanggil jadi saksi. BAP tuh dari jam 10 sampai jam setengah 2 ya kalau nggak salah, setengah 2 pagi. Aku kasih penyidik juga, maksudnya chat-chat aku. Toh aku berpikir juga penyidik pasti juga udah tahu kan isi chat-chatannya juga sebenarnya gitu. Aku pun bilang sama penyidik, aku pun merasa terganggu gitu. Walaupun awal-awal misalnya Bang, awal-awal aku tanya aku masih agak santai. Oh ya udahlah kata dia nggak apa-apa gitu. Tapi makin kesini kan lama-lama makin keganggu ya Bang. Kok begini sih kalimatnya makin kesini tuh makin parah gitu. Makanya aku parah, aku bilang jangan lagi ngepost berita tentang saya. Aku bilang kayak gitu sama dia. Tapi dia tetap bilang saya bakal tetap post BA dan Polresta Denpasar karena kan dia udah dilaporin ya sama Polresta Denpasar gitu. Toh aku bilang oh ya sudah kalau kayak gitu kan berarti itu tanggung jawab kamu bukan tanggung jawab saya. Apa bisa diduga kalau dia memanfaatkan berita kamu ini untuk exposure? Nggak tahu Bang, jujur sampai sekarang pun ya? Iya, jujur sampai sekarang pun aku kadang bingung kenapa nih orang begini sama aku. Sebenarnya gara-gara dia kan Bang, semuanya tuh jadi kayak apa ya? Istilahnya dia jadi bisa menargetkan aku sih Iya. ini. Nah, sekarang akhirnya kamu bisa ditangkap, delik polisinya ada di mana ya? Ya itu Bang, gara-gara si Hari ini dibilangnya aku yang nyuruh Hari, aku membayar Hari. Hari yang bilang? Aku nggak tahu Bang, karena aku nggak tahu isi BAP ini dia. informasi dari polisinya? Dari polisinya dan dari pengacara si BA. Polisi ngomong ke kamu begitu? Iya, polisi ngomong ke aku kan, iya kan ini Mbak turut serta karena katanya ada tanda tangan kuasa. Gitu katanya. Terus udah gitu kedua. Kuasa apa? Kuasa hukum menyatakan itu. Bahwa saya boleh posting-posting sembarang gitu si kuasa hukum gitu. Nah itu Bang, jadi dia bilang aku menyetujui untuk diberitakan di media. Tapi kan gimana ya Bang? Sebab aku nih kan nggak ngerti
dia akan memposting secara gila begitu, kecuali dia bilang gini, akan diposting ke media secara barbar tanpa memperhatikan undang-undang. Nah mungkin aku akan nah ini kan dia bilang cuman beritakan di media. Iya, karena itu padahal itu sangkut pautnya masih dalam surat kuasa hukum gitu. Paham. Dan yang aku sedihin waktu preskon tuh surat kuasa hukum itu nggak dibicarain, seolah-olah aku cuman tanda tangan menyetujui media doang. Padahal tuh sebenarnya surat kuasa hukum media itu kan di bawah kuasa hukum itu, Bang. Dan siapapun media yang gandeng sama advokat kan pasti harusnya paham ya, Bang. Ada kode etik? Iya. Harus mereka paham kan gitu. Aku mencari kuasa hukum itu kan karena aku nggak ngerti hukum, Bang. Makanya aku berharap aku dapat perlindungan. Oke. Akhirnya kamu katanya ditangkap di pom bensin ya? SPBU ya? Iya. PBU, bagaimana sih cerita penangkapannya? Nah, jadi habis dipanggil saksi itu kan aku pulang ke Jakarta lagi. Habis pulang ke Jakarta, baru tanggal 4 April kemarin, aku dapat surat nih. Dari polisi? Sekitar jam 8, iya. Dari mamaku. Aku bilang gini, "Dek, ini surat apa ya, Dek? Kok kamu ada bacaan tersangkanya?" Kata mama gitu. Aku baca, oh nih statusnya naik menjadi tersangka. Dari aku bilang, saksi, tapi memang itu udah aku Bang, udah aku feelingin karena emang dari awal pasti si BA ini kan bukan pengen nargetin si Hari, pasti dia nggak sukanya sama aku kan, Bang. Aku foto kasih ke Bang Nahak, ke Bang Sunan, aku bilang, "Bang nih statusnya naik. Oh ya udah kita ketemu ya di Senayan City jam 4. Lagi aku mau perjalanan ke Senayan City sekitar jam 1:30 siang ya, Bang ya. Ngisi pom bensin dulu nih, kakakku kan sama kakakku nyetir, aku sama anakku 2 sama ponakanku yang tadi. Katanya masih ada yang menyusui ya? Aku, ya masih bayi. Oh berarti anakmu ada berapa? Ada 2. Oh yang satu yang pertama tadi kamu cerita, ini yang terakhir yang kedua? Iya, ini yang terakhir yang kedua. Ya, yang nyusuin tiba-tiba mobil aku langsung dikelilingin sama polisi itu. "Selamat siang Mbak Dira, kami dari Polresta Denpasar." Aku tahu karena aku kenal penyidiknya gitu yang menyidik aku waktu BAP. Lokasi Bali ya? Lokasi dari Bali, mereka terbang ke Jakarta 7 orang. Seperti seolah-olah aku nih teroris, apalagi kayak berbahaya. Pokoknya kayak kriminalnya tuh parah banget, Bang. Terus bisa turun sebentar Mbak, kita gini. Aku turun, aku kooperatif, aku turun. Iya gimana Pak? Ini Mbak kan udah statusnya udah naik nih jadi tersangka, jadi kita mau langsung bawa ke Polresta Denpasar. So aku bilang gini loh Pak, kan Bapak belum, jadi surat yang aku terima itu bukan surat panggilan ya Bang, surat status naik jadi tersangka aja. Iya. Nah waktu aku ngomong ke pengacara katanya, udah tenang aja Mbak, nanti kamu tuh dipanggil dulu untuk pemeriksaan tersangka, jadi akan ada surat panggilan. Nah, ya aku pikir kan ini belum surat panggilan Bang, belum ada tanggal kapan aku dipanggil dan sebagainya gitu kan. Makanya aku pikir oh yaudah nih cuman mereka ngasih tahu aku nih kamu jadi tersangka. Aku pikir hanya begitu. Kok tiba-tiba aku langsung ditangkap di SPBU. Aku bilang, "Loh Pak, kan tadi baru naik status tersangka tadi pagi. Terus belum ada surat panggilan, kecuali emang ada surat panggilan 1, 2, 3 aku nggak datang. Oke lah aku dibegitukan gitu." Ya udah akhirnya pas aku ditangkap gitu, aku itu dengan kondisi kanan kiri aku Kamu udah tahu pas dipegang. kamu jelasin tadi dia bilang apa itu kalau begitu? Kami hanya menjalankan perintah. Oh begitu aja? Iya, diulang-ulang terus. Kami hanya menjalankan perintah. Terus kamu apa tadi dipegang gimana? Ini dipegang kanan kiri sama Oh polwan. dibawa langsung? Iya sambil gendong anak aku, tapi aku dipegangin sama polwan. Oh ada, Aku bawa bayiku, anakku yang satu di mobil yang pertama nangis-nangis kan, dia bingung ibunya kenapa diambil orang. Ngapain gitu. dipegangin kamu pegang bayi ya? Supaya aku nggak kabur Bang. Mereka kamu mau kabur? Iya enggak Bang, makanya aku pun bingung gitu. Aku pun masih bingung banget sama kejadian itu. Pertama, aku tahu dari security rumah kalau ternyata mereka tuh udah mengintai aku dari hari sebelumnya. Dan aku mikir kenapa harus mengintai gitu. Memang aku gembong narkoba atau apa yang harus sampai diintai gitu loh Bang. Kenapa nggak mereka datang aja baik-baik ke rumah aku untuk ngasih surat panggilan atau apa gitu Bang. Kita duga aja mungkin kamu ada indikasi mau lari, kita duganya begitu. Iya, mungkin berpikir begitu gitu. Akhirnya aku dipegangin, tapi karena di pom bensin itu rame Bang, kan semua orang pada ngeliatin kan, pasti karena dia ada polisi rame-rame. Dipikir kamu tersangka apa nih ya? Iya Bang, kayaknya gitu dipikirin apa langsung banyak yang ngeluarin handphone juga di situ. Banyak yang rekam ah? Iya, karena rame, pom bensin lagi rame banget. Oke. Terus abis itu salah satu penyidik bilang, "Mas, kita dari Polresta Denpasar ada ruang kosong nggak boleh kita pinjem gitu. Maksudnya buat ngomongin ini." Dikasihlah ruang kosong, cuma ruang kosongnya pun masih terbuka gitu Bang. Akhirnya menurut penyidik itu nggak aman, udah deh Mbak kita ke rumah Mbak Dira aja gitu.
Mereka nih yang minta ke rumah aku. Aku Iya. bilang, oh ya udah Pak gitu. Karena mereka juga mau naruh bayi aku di rumah maksudnya Kamu bawa Bang. anak juga kan? Iya. Terus, Tapi aku udah nggak boleh naik mobil aku Bang. ya ikut mereka nih. Aku di mobil Sambil mereka digendong. sambil bawa si bayi. Hmm. Yang aku bener-bener kecewa banget saat itu, handphone aku langsung diamanin tanpa aku boleh nelpon keluarga atau pengacara. Aku bilang, Mbak izinin saya nelpon lawyer aja. Maksudnya depan dia tuh dia yang mencetin gitu. Kalau dia takut bahasanya dia apalah mikirnya, pencetin aja Bang, pencetin aja saya mau telepon kuasa hukum saya karena ini saya dalam perjalanan juga ketemu mereka. Enggak Mbak, handphone Mbak udah kami amanin. Nanti ya Mbak, nanti ya. Sampai aku kayak nggak punya hak buat ngubungin pengacara dan keluarga aku gitu Bang. Oke. Sampai akhirnya aku dibawa itu pas aku dibawa ke mobil, anak pertama aku nangis-nangis kan Bang, tapi mereka nggak peduli sama sekali. Tetap aku dibawa ke dalam mobil, aku naik mobil itu aku bilang kakakku, Kak konvoy aja aku bilang gitu. Soalnya mereka fokus banget ya sama kamu nih. Iya, abis itu aku jalan ke rumah pakai mobil mereka. Iya. Nyampe rumah, tadinya pengennya mereka tuh anak aku ditaruh di rumah. Terus aku bilang di rumah tuh nggak ada orang yang akan jaga bayi aku. Dan kalaupun ada, aku nggak akan ngizinin bayi aku pisah sama aku karena dia masih nyusuin Bang. Usia berapa? 1,5 tahun. Oh, masih menyusui ya? Masih ASI juga. Berarti pas kamu ditahan kemarin, kamu menyusui di sana? Iya, aku bawa. Oh, bawa. Oke, lanjut. Ya, terus akhirnya nggak lama mamaku datang, adikku juga datang, agak berdebat. Jadi kalau mereka bilang aku nggak ditangkap paksa itu bohong karena itu terjadi perdebatan di situ. Mereka benar-benar berupaya gimana caranya bawa aku ke Denpasar. Perdebatannya apa isinya? Ya misalnya gini, aku bilang, Pak nggak bisa Pak, saya harus bawa bayi. Sampai saya tuh nangis ke salah satu penyidiknya. Aku bilang gini, Pak emang harus ya sampai kayak gini? Ya kami nih takut Mbak kabur kemana Pak? Saya nih masih ibu persit. Saya dokter gigi Pak. Saya mau kabur kemana? Sampai saya kemana-mana Bapak tinggal hubungin konsil. Tinggal hubungin persit. Aku bilang gitu. Saya punya 2 anak, 1 masih bayi. Saya 1 langkah, Bapak bisa 10 langkah mungkin. Kabur tuh kabur kemana gitu. Bapak tahu rumah saya. Bapak tahu keluarga saya gitu. Kabur nih kemana? Saya bilang gitu. Ya mana saya tahu Mbak gini. Ya pokoknya berkelit. Dia bilang hanya menjalankan tugas. Hanya menjalankan perintah atasan. Jawabannya begitu-gitu aja gitu Bang. Sampai aku nggak boleh turun itu di situ dari mobil, aku nggak boleh turun. Bener-bener mereka jaga pintunya. Bahkan awal-awal tuh kakak aku juga nggak boleh masuk ke mobil itu gitu. Sampai mungkin security merasa terganggu dengan kekacauan itu. Security nelponlah Polsek Gunung Putri yang memang daerah rumah aku. Datanglah. Ada apa nih? Iya, dia minta tolong lah. Datanglah 2 polisi dari Gunung Putri. Begitu ada 2 polisi Gunung Putri itu, barulah polisi-polisi dari Polresta Denpasar agak tone down. Dan disitulah aku baru boleh, misalnya mamaku bilang, ini anak saya kan, aku saat itu lagi menstruasi ya Bang. Masa anak saya mau ganti pembalut aja, gak boleh, kenapa ya ikutin aja lah nyampe rumah gitu. Terus katanya, jadi intinya mereka mau kamu langsung berangkat ke Denpasar iya, gitu? Bayinya dibawa, sama orang rumah aku langsung berangkat ke Denpasar. Per hari itu juga Dan ada yang aku inget juga, aku bilang ke penyidik, saya harus bawa bayi. Nggak bisa Mbak, kenapa nggak bisa? Apa alasannya nggak bisa? Saya bilang gitu, kalau Mbak bawa bayi nanti saya yang dimarahin sama atasan, kata dia gitu. Terus saya bilang, ya saya nggak peduli. Aku gitu, aku tetap ngotot. Itu hakmu kan sebagai ibu kan? Dan anak aku kan juga punya hak Bang buat dapat ASI gitu maksud aku. Dan ini kasus apa gitu Bang? Aku tuh stresnya tuh di situ nih tuh apaan kok aku sampai seolah-olah aku kayak penipu atau apa kok sampai kayak gitu banget gitu Bang. Mereka jauh-jauh terbang dari Denpasar ke Jakarta cuman buat aku gitu. Jadi akhirnya kamu tetap dibawa tuh akhirnya? Enggak, akhirnya orang tua aku mempertahankan kan sampai aku inget adik aku tuh benar-benar nahan pintu gitu. Ayo jalan-jalan aja kata adik aku gitu. Karena udah aneh di mata keluarga aku kenapa sampai begini banget gitu. Dan mama aku permintaannya cuma 1, tunggu kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya Bang Nahak lagi dalam perjalanan. Ya tunggu aja sabar gitu. Kenapa sampai mau dibawa buru-buru gitu. Pak Agustus yang ini? Iya. Baru pas Bang Nahak datang, Bang Nahak juga sempet tinggi nadanya kan maksudnya kenapa sampai kayak gini sih gitu. Ya baru mereka agak tune down lagi. Iya, karena ya gimana kan namanya pengacara ngerti hukum kan Bang. Iya. Akhirnya tidak dibawa? Akhirnya nggak dibawa, berhasil ditahan sama hukum waktu itu. Ya sudah akhirnya baru abis besoknya ya
itu baru datang panggilan, surat panggilan pertama. Oke. Ya, jadi kan kebalik, harusnya kan surat dulu katanya kan Baru Bang. ditangkap kan? Iya. Nah ini baru surat panggilan pertama itu aku langsung datang juga Bang. Kamu langsung ke Bali? Langsung ke Bali sama bayi aku. Ditangkap lah di situ? Ya diperiksa dulu pertama, diperiksa sebagai tersangka. Di situ kuasa hukum langsung ngasih surat penangguhan penahanan gitu. Aku nggak ngerti surat-suratnya itu gimana. Intinya ditolak. Aku malam itu ditahan 1x24 jam sama anakku yang bayi di Polresta Denpasar. Aku udah di titik pasrah, dalam arti kayak ya udahlah yang terjadi terjadilah gitu. Maksudnya yakin juga Tuhan gak akan tidur gitu, karena ya kan aku korban Bang, sebenarnya mikirnya gitu aja. Aku ditahan di situ, aku tidur malam itu di dalam sel? Nggak di dalam sel, di ruang kayak ruang ruang khusus perempuan dan anak, tapi dikunci dari luar. Dan aku tidur di kayak sofa gitu Bang, karena kasurnya agak berdebu buat bayi, jadi anak aku taruh di sini, aku tidur di sofa. Baru besoknya dikasih tahu ternyata penangguhan penahanannya ditolak katanya. Oh gitu? Iya. Oke. Itu nanti mungkin biar nanti aku ngobrol. Iya. Terus? Ya udah akhirnya dipanggil dari PPPPA itu datang untuk tahu nih Komnas Perlindungan yang Perempuan dan Anak ini Bang. Mereka dengar ceritanya, mereka pun bingung apa urgensi aku ditahan. Tapi kalaupun harus ditahan nggak boleh di sini, karena menurut mereka ini nggak tepat untuk anak bayi gitu, apalagi dengan kasus seperti itu. Akhirnya mereka mengajukanlah rumah aman. Jadi yang berupaya maksudnya mencarikan rumah itu ya bukan dari Polresta Denpasar, tapi dari Kementerian PPPA ini yang fighting buat supaya aku ditarik ke sana. Akhirnya pas besoknya sekitar jam 5 sore ya Bang ya, itu aku dibawa penyidik ke rumah itu. Dari pihak suami nggak ada hubungi kamu atau apa? Nggak ada sama sekali. Status kamu nih sekarang masih menikah atau nggak sih? Masih Bang. Dia nggak ada hubungi kamu dengan kondisi kayak begini apa? Nggak, sama sekali nggak. Keluarganya? Teror, ada teror? Iya Bang, Instagram aku habis sama buzzer tuh. Sebelum aku ditahan pun, sebelum aku dipanggil jadi saksi pun, banyak banget tiba-tiba buzzer nyerang Instagram aku. Apa isinya? Bilang aku PSK lah, bilang aku pemain micet lah, apalah, open BO lah, segala macem. Dan itu sampai ratusan. Komen-komen yang mirip-mirip kayak begitu? Iya, emang buzzer. Untuk apa ya? Untuk ngarahin orang supaya berpikir lu PSK atau? Iya, sepertinya kayak gitu. Untuk ngegiring gitu? Untuk ngegiring, tapi aku nggak tahu buzzer itu kiriman siapa. Namanya buzzer kan pasti ada yang ngirim. Iya, kita nggak tahu juga itu buzzer atau bukan kan? Iya. Jadi intinya, ya aku bingung kan dia nulis-nulis gitu tujuannya apa gitu kan? Iya, dan itu dalam satu hari langsung ratusan masuk buzzer tiap hari. DM ada? Ada, tapi juga akun-akun bodong. Ya gitu jawabannya, dasar pengguna micet apa, kayak di copy paste aja gitu. Oh, kayak teror gitu ya? Iya, kayak teror. Oke, ini ada dari netizen. Ya, ada foto katanya kamu bersama salah satu yang diduga selingkuhan suami kamu. Iya benar. Itu katanya, benar ya, itu ada foto. Nah, itu si N yang aku bilang. Si N ini yang, yang tadi ya? Iya. Nah, karena ada foto itu, makanya netizen tuh menduga kalau kamu itu plain victim katanya. Iya. Jadi aku udah bilang juga ke Abang, intinya aku nih sama perempuan-perempuan ini termasuk BA pun nggak pernah menghakimi, nggak pernah marah-marah. Aku omongin tuh semua baik-baik Bang. Si N ini, dia salah satu mantan selingkuhan suami aku, tapi dia nggak pernah tahu ada aku dan anak-anak Bang. Jadi ketika dia dideketin suami aku nih, dia taunya suami aku tuh single. Yang tahu dari awal udah menikah cuman BA. Oh iya. Yang lain rata-rata belum tahu. Tunggu, BA ini yang terakhir ya? Yang terakhir Bang. Yang anak katanya anak apa gitu-gitu ya? Iya. Terus aku dengar katanya yang terakhir ini, yang BA ini minta katanya supaya cerain kamu aja nikah sama dia. Itu bener gak sih? Iya, jadi karena BA nih selingkuhan suami aku, yang mana suami aku tuh terakhir selingkuh sama dia nepak aku sama anak-anak. Biasa kan selingkuh masih mohon-mohon minta balik, mohon-mohon minta balik. Nah sama BA ini nih bener-bener udah langsung gak peduli sama aku dan anak-anak. Suami mau cerai sama kamu? Mau cerai, bahkan di depan BA itu dia sebut. Di depan BA? Jadi aku ketemu sama si BA dulu ngobrol, aku bilang, aku tanyain, kamu tuh hubungannya gimana sama Agam? Oh, kok ketemu ah? Ketemu aku. Ini nyalinya ini cewek loh.
Ketemu aku, terus, aku terus, ngomong terus. sama anak aku itu Bang, aku bawa sama anak aku. Iya, biar dia sadar-sadar lah. Iya, aku tanya, kamu nih karena malam sebelumnya aku tahu dia habis ketemu sama suami aku di dekat rumah dinasnya, makan, gitu. Makanya aku panggil dia, aku ngobrol nih sama dia baik-baik. Dari segi dia menceritakan seolah-olah nih suami aku loh yang ngejar-ngejar. Tapi seperti biasa Bang, aku pura-pura bego aja, oh gitu, aku kayak gitu. Tapi kan kita sebagai perempuan kalau memang nggak suka ngapain diladenin ya Bang, bahasanya kan gitu. Tapi BA tuh terus ngeladenin Agam, bahkan tuh Agam minta uang sama dia pun dia transfer. Udah sampai ada minta-minta uang? Ya, karena memang suami aku agak-agak matre Bang, dia ketemu cewek yang dia tahu punya, ya dia sering minta-minta begitu. Dia bilang, jadi suamiku minta uang waktu itu seingat aku tuh 3 juta apa 4 juta, jadi 2 kali pengiriman dikasih sama BA. Terus ada salah satu cicilan suami aku yang dilunasin juga sama si B ini. Maksud aku kalau memang dia, kan dia ceritanya nih suami aku doang nih yang ngejar-ngejar dia kegilaan. Ya ngapain mau gitu loh Bang, maksud aku. Kenapa sampai segitu banget? Dan dia kan tahu nih suami orang. BA itu tahu dia udah nikah sama suamimu? Karena B ini temennya E. Oh nggak mungkin nggak tahu ya? Nggak mungkin nggak tahu. Bahkan si E-nya itu ngomong, Mbak B katanya, aku kalau Agam sama kamu aku restuin kok, kata dia gitu. Ini B sendiri yang ngomong ke aku. Nah aku dalam hati aku bilang gini, ini orang pede banget kok. Ini suami siapa? Begini sih? Iya Bang, emang kayak gitu. Jadi obrolan kamu saat itu dia tidak mengaku kalau memang ada hubungan sama suamimu si B ini? Dia mengakunya cuma dikejar-kejar doang? Mengakunya dikejar-kejar, tapi secara nggak langsung dia pun mengiyakan gitu, mengiyakan ada hubungan. Iya. Karena kayak contoh gini misalnya, ya aku udah lama nih nggak ketemu, maksudnya udah berapa minggu nggak ketemu Agam, aku tahu sih kamu, kan aku udah pisah tempat kan Bang sama si Agam ini. Agam tuh nggak ngizinin aku di rumah dinas sama anak-anak, akhirnya aku sewa apartemen di Bali waktu itu. Ini waktu itu aku masih berpikir mungkin tiba-tiba dia waras gitu kan Bang, yang jemput aku sama anak-anak. Ternyata bukan waras. Dia malah sama si B ini. Jadi si B bilang, ya aku tahu nih kamu lagi di sini. Aku udah lama gak ketemu Agam, jadi aku kemarin maksa yang abis ketemuan itu, aku maksa ngajak ketemu, minta makan bareng. Lah aku mikir gini Bang, kalau emang dia gak suka ngapain maksa-maksa suami orang buat makan bareng kan gitu Bang. Sampai dia kenal di dalam rumah dinas tuh ada siapa aja. Aku aja gak tahu Bang. Aku yang ibu persitnya aja karena suami aku kan dari Kupang digeser ke Bali kan baru. Jadi aku tuh belum memahami organisasi di Bali itu gitu, karena kan aktifnya di Kupang gitu. Nah si B ini kok kayak lebih tahu gitu, bahkan kenal sama ajudan atasan suami aku. Jadi aku tuh kayak dia cerita, aku kayak oh gitu aja ya. Kayak aku berusaha kayak tenang gitu, buat nggak tahu. Iya, buat nyari tahu ini apalagi nih yang mereka lakuin. Dan itu ya B-nya kepancing, ngomong semuanya diomongin ke aku. Akhirnya ini nggak apa kayak deal-dealannya apa gitu? Ketika aku lagi ketemu, si Agam ngechat si B, Bah. Bilang I miss you. Si B-nya ngomong aku nih, Agam ngechat nih ngomong I miss you, kata dia gitu. Iya Bang. Serius? Serius. Terus? Nah, dia ngomong I miss you itu, terus udah gitu, aku tanya, oh iya dia ngomong I miss you, iya nih dia ngajak ketemu katanya gitu. Oh iya, mau ketemu di mana? Kira mereka mau ketemu di rumah dinas. BA bilangnya mau menyelesaikan masalah hubungan inilah. So aku bilang, ikut dong, aku gituin, ikut dong. Ini apaan sih, kenapa lu jadi berteman? Aneh banget itu. Karena semua harus diselesaikan dengan baik-baik. Kamu tuh tenang banget loh maksudnya loh. Iya Bang, karena aku udah pernah di tahap depresi, aku tahu kayak ini semua gimana ya, kalau pelakor tuh kita perlakukan, kita kasarin gitu, mereka malah makin nutupin pasti. Saya kasihan sama jiwamu itu udah hancur aja gitu. Iya Bang. Terus kamu akhirnya gimana? Aku bilang, oh gitu mau ketemu. Aku boleh ikut nggak? Aku bilang gitu. Oh mau ikut, ya udah yuk, ayo kamu ikut yuk, katanya gitu. Kita omongin bertiga. Oh ya udah, karena aku pengen denger gitu Bang. Nih gimana nih Agam nih ketika ada dia sama aku gitu. Iya. Ketemu akhirnya Bang di rumah dinas, tapi B duluan nyampe rumah dinas, Agam di mobil, Agam keluar nih dari rumah dinas ke mobil B, ya mereka ngobrol dulu, aku chat B, aku bilang nanti kalau udah selesai ngobrolnya kabarin aku ya gitu. Udah Dir, nggak apa-apa, kesini aja. Si
Agam udah tahu, sadar kamu dateng, katanya gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya aku ketemu bertiga. Pas Agam melihat mobil aku turun, dia langsung buka pintu. Dia juga panik pasti Bang, dia juga pasti di situ stres pasti. Wah, ini apa nih gitu kan? BA turun juga, Agam turun, aku tanya sambil anak aku yang di mobil yang satu aku gendong, ini siapa? Aku bilang gitu. Temen, tapi ngomongnya gitu Bang, kayak nggak nyantai. Teman kamu ngomong I miss you gitu. Emang salahnya di mana? Kata dia gitu. Oh, ribut nih. Aku sama Agam ribut. Ada dia nih. Dia di situ. Yeah. Dia di situ cuman kayak ngomong, Agam tenang. Be nggak seneng kayak gini. Cuman ngomong gitu doang. Oh, dia baik ya nenangin. Nenangin si Agam. Terus. Aku bilang, oh temen ngomong I miss you gitu. Kamu sama anak kamu aja selama saya di Bali berbulan-bulan gini nggak ada kamu kangen sama anak kamu. Dia bilang gini. Kamu suka sama dia, ngakuin. Aku tekan terus gitu Bang. Karena kan dia pasti tertekan gini, kalau dia bilang gak suka, nih mati nih gue. Karena aku tahu kalau dia udah mengarah ke B, bukan ke aku dan anak-anak. Aku pengen mancing dia gitu, buat akuin aja gitu. Ayo akuin, kamu suka kan sama dia? Suka apa enggak? Aku tekan terus. Dia bilang, ya emang kalau suka kenapa? Salahnya di mana? Salah di mana? Aku bilang, salahnya di mana Gam? Kamu belum cerai sama saya. Aku bilang kayak gitu sama suami aku. Terus dia bilang, katanya aku bilangin, oke, kalau kamu memang begitu, kamu berani nggak bawa dia dan saya ke atasan kamu, ke komandan kamu. Kamu bilang, kamu berani bertanggung jawab sama dia, berani kamu nikahin dia. Ya kalau udah selesai sama kamu kenapa enggak? Kata dia gitu, di depan B. Dan ya aku kan sebagai istri juga pasti kan merasa sakit ya Bang, sakit sama omongannya dia gitu. Aku bilang gini sama dia, oh ya udah kalau gitu kamu bawa dia dan saya ke hadapan komandan kamu bilang ke komandan kamu, izin komandan, saya mau nikahin dia, saya ceraiin istri saya. Iya, kata dia gitu. Di situ dia nantang, iya kata dia gitu. Ya udah aku bilang, oh ya sudah kalau gitu. Berdebat. Hal yang nggak aku terima adalah dia di situ ngomong anjing ke aku di depan B. Dia udah emosi tinggi. Ya, tapi aku dari yang tadinya tenang, aku marah Bang. Karena apa? Emang nggak cukup apa dia nih berlaku seperti ini ke aku, haruskah aku dikata-katain gitu depan simpenan ini gitu. Kayak sakitnya di situ aja sih Bang, bukan masalah kalau dia mau milih orang lain silakan gitu, tapi kalau dia harus kayak ngatain ibu dari anak-anaknya depan perempuan lain tuh aku sakit banget Bang di situ. Dan dia itu ngatain aku anjing lo gini gitu. Sambil tunjuk-tunjuk sama dia, aku kesel, aku tampar di situ Bang. Dan dia pun gak terima ditampar. Gue visum ya. Dia beneran visum saat itu. Aku bilang visum sana. Aku bilang gitu. Ya siapa yang di posisi aku gak melakukan hal itu gitu Bang. Siapa perempuan di posisi aku yang gak langsung nampar gitu. Ya. Akhirnya berakhir dengan dia pergi, visum. Dia pergi karena kan itu rumah dinas, karena dia dokter, jadi kan rumah dinasnya emang samping RSAD kan, Rumah Sakit Angkatan Darat. Jadi dia visum ke situ. Habis itu kita ngobrol bertiga lagi habis visum itu karena dia dimarahin sama si B. Kamu keluar nggak, kata dia gitu. Kenapa marah dia? Ya dia pengen tahu juga, pengen nyelesain juga, bilangnya begitu. Oh, oke. Ya udah akhirnya sempat nyelesain bertiga juga. Terus sempet kayak ricuhnya tuh maksudnya anggota dari kesatuan datang. Karena kan suami aku udah dipantau nih Bang. Ada kericuan di rumah dinas gitu kan pasti anggota datang. Ya udah anggota datang. Sebenarnya aku sama BA mau dibawa ke kesatuan tapi BA dibawa pergi sama dia bilang ajudan apa anggotanya gitu. Gitu. Akhirnya aku ke kesatuan ngomong sama salah satu atasannya suami. Ya aku nangis juga. Dia bilang, Bu Agam sabar katanya gitu, nanti saya cari tahu dulu. Pas besoknya dicari tahu ya ternyata memang katanya sampai Benny beliin AC rumah dinas buat di kamar suami. Maksud aku kayak buat apaan gitu. Oh jadi kesatuan melakukan penyelidikan bener ya? Iya. Dan oke? Iya. Mereka bener-bener nyelidikin gitu? Ya mereka tahu juga maksudnya. Ya maksudnya kalau memang cuma temen, ngapain sampai beliin AC buat kamar di rumah dinas? Mereka netral itu ya? Saat itu mereka masih netral saat itu. Kemudian akhirnya? Udah habis itu dari situ aku udah benar-benar merasa di titik terendah hubungan aku dan dia. Aku merasa juga udah nggak bisa diselamatin. Lama-lama aku juga bisa jadi gila sendiri. Ya udah aku memutuskan untuk
melanjutkan laporan aku di Pomdam. Oh, kamu masukin laporan? Udah masukin laporan atas si C yang aborsi itu sama si N yang itu. Si C yang aborsi ini untuk dugaan? Perzinahan. Perzinahan sama si B? Si B waktu itu nggak bisa dilaporin karena jadi waktu si B ini ketahuan selingkuh. Ini B yang terakhir ini? B terakhir ini mereka ketahuan selingkuh, laporan POM tuh udah masuk, Bang. Atas C dan N gitu. Waktu aku bilang sama penyidik, aku habis ketahuan lagi nih sama B, penyidik tuh udah pusing gitu karena udah kebanyakan perempuan. Dia bilang katanya, udah deh ini aja dulu, ini aja belum selesai fokus gitu. Yang mana nih? Jadi aku nggak boleh ngelaporin lagi gitu kan. Orang pada nanya, kenapa? B sendiri kan bilang, kenapa baru ngelaporin sekarang? Karena waktu itu aku udah berusaha melaporkan tapi ditolak gitu sama penyidik saat itu gitu, Bang. Nggak tahu kenapa kan ya? Ya nggak tahu kenapa. Ya aku nurut aja karena aku nggak ngerti hukum, balik lagi, Bang. Aku nanti kita tanya sama yang ngerti hukum nih. Bapak siapa, Agustinus Nahat ya? Iya. Aku langsung di situ aku nggak bisa ngelaporin dia, udah. Nah, karena laporan KDRT dan perzinahan ini ternyata perzinahan itu nggak naik di pengadilan militer, Bang. Padahal waktu di pengadilan militer terbukti karena si N ini sudah mengakui semuanya. Dan ditanya sama hakim militer waktu itu ke Agam pun mengakui di situ. Udah nggak bisa ngomong karena N-nya buka mulut. Iya, harus. Kalau perzinahan itu harus mengaku. Kalau nggak mengaku susah dibuktikan. Tadi aku baru ngobrol tuh. Iya, Bang. Berarti dia udah mengaku kan? Sudah mengaku. Terus? Tapi di militer itu nggak bisa. Jadi waktu itu hakimnya itu ya intinya suruhlah aku laporan lagi ke POM biar kasus perzinahan ini bisa disidangkan gitu. Karena sidangnya tuh yang naik hanya KDRT saat itu. Oh, ada KDRT? Iya, ada penelantaran dia. Oh, penelantaran. Sama psikis. Oh, karena, psikis lebih ke ini. Iya, karena aku bilang enggak begini-begini. Enggak, tapi aku pernah ribut juga sampai biru-biru karena dia ketahuan selingkuh dari HP. Aku mau ambil HP-nya, dia mempertahankan kan, Bang. Iya, namanya laki kan mungkin. Kuat ya. Oh, kita sampai guling-gulingan nih karena ribut guling-gulingan itulah jadi. Banting. Iya, ya banting-banting gitu. Jadinya biru-biru gitu. Iya, bergumul gitu bergumul, ya. Tapi dia nggak mukul-mukulin kamu ya. Cuma lu tarik-tarikan gitu. Iya, karena tarik-tarikan namanya tenaga cowok. Oke, sebelum saya ke Bapak pengacara, saya mau nanya nih sama kamu. Kamu ini kan terasa dari tadi kita ngobrol, kamu tuh kayak, udahlah, udah capek sama semuanya itu ya. Perasaan kamu ke suami nih, kan belum berpisah nih. Apa nih perasaan kamu ke dia? Ini dia pasti nonton, nggak mungkin enggak. Udah bener-bener jijik, Bang. Udah flat banget. Udah kayak di titik, kok ada ya laki-laki sejahat itu sama keluarga gitu. Jadi lebih ke arah, kok dia tega gitu sama anak-anak. Gitu aja, Bang. Kayak, kalau dia tega sama saya gitu, ya sudahlah gitu. Namanya suami istri ya bisa aja pisah. Kan kalau ke anak, mau gimana? Iya. Jadi cuman di pikiran aku, kok nih orang jahatnya sampai kayak gini gitu. Sampai kadang aku mikir, aku nih salah apa ya? Maksudnya aku emang sebagai istri ya pasti nggak sempurna gitu, Bang. Cuman apakah ketidaksempurnaan aku mengharuskan dia berbuat seperti ini kepada aku gitu, Bang. Sedangkan aku berusaha banget nerima segala kekurangan dia dan nggak bikin juga kekurangan dia menjadikan aku mencari orang lain gitu, Bang. Itu yang aku sedihin tuh itu. Tapi kalau untuk kayak perasaan itu kayak udah flat banget, Bang. Udah flat banget. Aku tuh di titik setiap ngelihat dia ketahuan selingkuh, aku tuh malah ketawa, Bang. Saking kayaknya pun psikis aku tuh udah nggak normal gitu, Bang. Aku tuh udah tahu, aku bilang, ini kalau diterusin lama-lama aku bisa gila gitu, Bang, dengan kondisi kayak gini gitu. Kamu bisa akhirnya membenarkan apa yang suamimu lakukan lama-lama. Iya, emang udah di titik itu, Bang. Aku di titik kayak, kamu mau selingkuh terserah, tapi jangan sampai aku tahu. Sampai aku udah di titik itu. Iya. Kamu udah pernah cerita kayak gini belum ke suamimu, unek-unekmu, perasaanmu ini langsung ke dia nih? Udah, Bang, dari mulai sampai teriak-teriak pun udah pernah gitu, udah di titik itu gitu. Enggak gitu. Enggak, Bang, udah dari kesatuan juga udah ngebina sampai 3 komandan Dandenkes berganti ngebina dia nggak berubah. 3 komandan Kapesdam berganti dia nggak berubah. Sampai Kapus Kesat istilahnya komandan yang paling atas di kesehatan pun udah sempat membina dia pun dia nggak berubah.
Kalau kamu nangkep dari suami, masalah dia apa sih? Kalau yang kau tangkap ini kan kalau istrinya nih. Gak tahu Bang, pernah dia ngomong kayak gini, karena dia tuh pernah nggak mau nyentuh aku selama setahun lebih waktu dari hamil sampai aku lahiran. Aku pun mempertanyakan itu waktu itu, kenapa nih orang kenapa? Tapi karena aku nggak ngerti, waktu itu aku tanya sama ibu komandan aku, kenapa ya Bu gini? Oh gitu Dira, coba nanti ibu tanya ke dia. Waktu ditanya jawaban dia pun kayak sebenarnya nyakitin banget Bang. Dia jawabnya kayak gini, aku tuh nggak terbiasa lihat badan perempuan tuh yang suwin, yang bekas hamil. Namanya orang hamil kan pasti mungkin kayak aku SC pasti ada bekas jahitan atau mungkin ada stretch mark atau apa. Yang namanya hamil Bang. Terus nyusuin juga kan pasti ada perubahan juga. Dia jadi bahasa kasarnya tuh kayak jijik gitu. Komandan itu sampai marah, gila kamu katanya. Emang itu anak siapa katanya gitu. Anak saya. Ya terus kenapa kamu kok tega banget gitu, tega banget Bang. Nah, pas aku denger di situ, gila kok ada laki-laki sejahat ini, apa memang ada tapi saya nggak tahu gitu. Tapi kok saya ngerasa seribut-ributnya di lingkungan saya gitu Bang, di teman-teman saya, kok nggak ada suami model kayak gini gitu. Kok cuman suami saya doang nih sampai segila ini. Sampai aku lebih baik denger dia ngomong, ya habis saya udah puas di luar Bu. Lebih baik saya denger dia ngomong kayak gitu Bang, daripada dia bilang dia nggak terbiasa lihat badan aku tuh yang udah kayak nyusuin atau mungkin bekas ngelahirin. Buat aku kayak sedih banget. Padahal kan aku pun ngelahirin kan anaknya dia gitu Bang. Kecuali aku yang aku lahirin anak orang lain gitu. Oke lah dia begitu gitu. Iya, tapi itu maksudnya jangan sampai dijadikan ketakutan untuk wanita lain untuk hamil dan kemudian dia badannya berubah ya. Iya Bang. Karena maksudku wanita nggak perlu takut. Sebenarnya kan Nggak perlu begitu. takut gitu. Karena kalau laki-laki itu tidak bisa menerima kondisimu, berarti dia bukan yang terbaik untukmu sih. Benar. Iya kan? Iya benar. Kita panggil pengacaranya. Iya. Bang Nahak, tadi kan udah dengar sedikit kan? Kan ini Bang Nahak yang kawal Iya, nih. betul. Yang aku masih jadi pertanyaan, posisinya sekarang Dira nih tersangka ya Saya berarti ya? begini Mas, tadi cerita sudah berlangsung terus. Saya mau sampaikan bahwa dari penangkapan sudah tendensius, sangat dipaksakan kasus ini. Dan menurut saya penetapan tersangkanya Bu Dira ini perlu kita uji. Makanya kenapa saya ngambil langkah pra peradilan. Karena saya lihat ini ada kejanggalan di sini dalam soal prosesnya gitu loh. Oh, dari situ ya. Makanya kita sebagai pengacara ketika mengambil perkara, kita kan harus mengambil segala upaya ya. Sebenarnya saya sudah melakukan segala upaya Mas, komunikasi dan bahkan surat. Saya surat ini hampir 15 lembaga Mas. Dari Kompolnas, PPA, sampai Kapolri, Kasat, sampai Kodam, karena Ibu Persit, untuk minta perlindungan. Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK, sampai semuanya saya suratin minta perlindungan. Karena saya lihat ini ada sesuatu yang tidak pas. Ini harus ada perlindungan hukum yang, supaya begini loh, jangan menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Semua orang dijadikan tersangka bukan orang yang bersalah Mas. Itu masih dugaan. Yang boleh menyatakan orang bersalah itu tidak hanya ketok palu, hanya putusan pengadilan. Iya, cuma kan orang kan, kalau saya pribadi kalau dengar ceritanya kan saya jadi bingung. Kenapa ini orang kasihan malah jadi tersangka? Jadi begini Mas, ini sebenarnya perkara ini sebenarnya simpel aja. Bahwa laporan, ini saling lapor nih. Antara pelakor dan istri sah gitu loh ceritanya itu loh. Hanya lapornya beda instansi. Yang istri sah melaporkan suaminya karena TNI, dia melaporkan di Kodam 9 Udayana. Karena memang tempatnya di situ. Nah, hanya gara-gara postingan dari salah satu kantor hukum yang di dalam atau partner ABL itu, sehingga si selingkuhan ini lalu melaporkan di Polresta Denpasar gitu loh. Jadi kan tidak bisa dipisahkan antara dua persoalan. Hanya prosesnya memang berbeda instansi gitu loh. Yang disayangkan harusnya kan benang merah ditarik dulu gitu loh. Ini ada apa sih cerita antara ini sama itu kan? Harusnya koordinasi lah. Dua instansi harus koordinasi. Satu karena dia Ibu Persit, yang kedua karena ada laporan juga di Kodam 9 itu loh. Laporan tuh 3 KDRT, ada dari Mrs. N, ada perselingkuhan juga, dan yang kedua juga dengan Mrs. B ini gitu. Tapi nggak bisa masuk katanya Mrs. B ya? Bukan tidak bisa masuk, pembuktiannya masih belum lengkap. Oh, masih perlu bukti-bukti lebih lengkap lagi. Ditambahkan lagi gitu. Pak, tadi kan Kak Dira ini cerita penangguhannya nggak diterima awalnya.
kok sekarang bisa diterima penangguhan Ya, beliau? jadi saya perlu ceritakan. Dari kita tanggal 8 itu saya dampingan dia sebagai tersangka. Polres Denpasar, lalu muncul di jam 2 siang saya disodorkan surat penangkapan terhadap klien saya. Saya kan kaget juga loh, ditangkap ya. Mas, ini ditangkap? Ya, ini sudah kita gelar dan ditangkap. Nggak ada solusi lain. Nggak ada. Oke, saya juga nggak mau menerima surat penangkapan. Loh, Mas tolak? Ya, buatkan berita acara penolakan. Dibuatlah surat penolakan, ditandatangani bahwa kita menolak penangkapan. Boleh Mas, itu boleh. Undang-undang memperbolehkan itu. Oh, oke. Nah, yang kedua dalam perjalanan, lalu sudah jam 11 malam nih. Saya tanya, ini ditahan atau gimana nih? Kan masih penangkapan. Mas, kalau Bang, itu kalau penangkapan itu berarti 1 kali 24 jam. Loh, lalu klien saya tidur di mana nih malam-malam begini? Iya. Saya harus pulang Mas, saya bilang, saya harus pulang. Ini sudah jam 11 malam nih. Ya, koordinasi dengan PPA, akhirnya ada ruangan di situ, ada kamar. Yang tadi dicerita nih, lalu, kurang itu tapi. Lalu besoknya, jam 1 saya tanya lagi, ini statusnya gimana? Disodorkan surat penahanan. Ini masih ditahan juga ini. Ini kan klien saya kan punya anak, punya baby, ada ASI juga. Ya Bang, kami hanya menjalankan tugas. Oke, saya juga punya undang-undang advokat. Dibuatkan surat penolakan penahanan. Lalu Mas, ini ide, dan saya tidak mau beride ditahan di mana. Silakan Mas beride sendiri. Artinya kami tidak mau ditangkap dan tidak mau ditahan. Satu, kami kooperatif, dipanggil datang. Yang kedua, ada sisi kemanusiaan di mana ada hak asasi manusia. Ada baby yang masih dalam menyusui dan itu tidak boleh Mas. Dalam putusan pengadilan atau manapun, hukum manapun tidak memperboleh memisahkan. Iya. Itu ada pasalnya juga. Pasalnya jelas Mas. Jadi maksud saya, kenapa sih harus ditahan? Urgensinya apa sih Mas? Nah, itu dia tuh. Urgensinya saya pertanyaan ini. Oh, harus ditahan klien saya. Ya kami yang menjalankan tugas. Oke. Lalu datanglah PPA, lalu disarankan ditahan tahanan rumah di UPT Denpasar. Gitu loh. Oh, tahanan rumah di Bali. Di Bali. Ini di Jakarta. Iya kan sudah penangguhan. Oh, penangguhan. Saya jadi takut sendiri. Iya, Bapak. Iya. Lalu saya tanya dong, penangguhannya gimana, Mas? Ya penangguhannya ditolak Mas. Ya udah. Hah? Awalnya. Lalu tanggal 11 sudah viral nih. Ya sudah viral tanggal 11. Memang karena kita suratin Ibu Menteri PPA, datanglah Ibu Bintang Puspayoga, Ibu Kementerian PPA yang memang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oke. Datang langsung. Oh, datang. Saya di WA, tapi saya lagi di Kintamani saya waktu itu kan. Karena libur kan. Ya, jadi ibunya datang, ketemu langsung berdiskusi dengan anaknya, bahkan dibawa baju, dipakain baju anaknya. Oke. Nah, lalu mungkin karena akses beliau di kementerian, mungkin beliau hubungi pimpinan Polri, Kompolnas dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 13 itu pagi-pagi saya dapat WA dari penyidik. Bang, bisa jumpa di TKP nggak di lokasi karena penangguhan diterima. Oh, diterima. Ya udah syukurlah. Datang administrasi pulang dong dia. Akhirnya dia pulang Jakarta dijemput oleh PPA juga. Jadi saya dalam kesempatan ini masih yang pertama kepada Ibu Bintang Puspayoga, saya pribadi dan klien saya mengucapkan terima kasih. Karena tanpa pengaruh daripada Ibu tidak mungkin dia ditangguhkan. Iya sih. Bantuan dari itu ya, juga itu penting sekali buat saya. Ini juga menjadi satu apresiat ya. Iya. Dalam sejarah Mas, hampir 20 tahun saya jadi pengacara, jarang saya nangani perkara lalu kasus yang parah sekalipun belum ada dari kementerian yang turun seperti ini. Ini baru saya lihat bahwa ada ibu dengan jabatan yang begini tinggi, tetapi dia mau datang. Ibu Bintang Puspayoga. Dia Puspayoga, saya ingat nama itu. Ibu Bintang Puspayoga. Ya. Jadi beliau tuh turun, bahkan beliau lagi keadaan sakit. Bapak pakai sandal jepit saja datang nengok karena ada apa ini kok ribut-ributnya ada apa nih. Biar dia tahu langsung gitu. Gara-gara apa Pak? Kenapa dia bisa akhirnya datang Pak? Satu karena surat, tapi yang kedua karena memang sangat viralnya kasus ini. Oh, gitu. Karena viral juga ya. Viral kasus ini. Jadi saya setelah itu selesai, tanggal 13 ya, kamu pulang ya, nanti harus pulang. Saya melihat bahwa kasus ini bisa diselesaikan dalam 3 hal. Satu, lewat perdamaian. Artinya masih ada kesempatan ini untuk bisa berdamai. Kalau mau damai, tapi syaratnya seperti apa kan gitu. Yang kedua, kalau memang prosedurnya tidak sesuai, saya rasa Pak Kapolri bisa mengambil alih kasus ini untuk diperiksa dan bisa keluarkan SP3 atau dengan cara pra-peradilan artinya kita anggap bahwa status tersangka ini tidak sah dan yang boleh menyatakan tidak sah itu hanya pengadilan. Makanya saya ngambil langkah itu. Iya.
apa kalau misalnya anggap penangguhan tahanannya nggak diterima, dia bisa di dalam penjara berapa lama? Kalau polisi itu nahan awalnya 20 hari ya. 20 hari Plus pertama. 40 hari. Oh, bisa tambah-tambah aja Ya, gitu ya? karena memang kalau prosesnya berat ya, memang dia seizin apa namanya jaksa penuntut umum bisa ditambah. Yang ngelaporin siapa sih Pak maksudnya? Ya sama. Ah, yang ngelaporin Dira itu yang Si B melalui pengacaranya. oh B yang pengacaranya. Karena fotonya tersebar ya. Ya, melalui si Siang hari itu ya. Iya. Jadi bagaimana? Kamu maunya bagaimana? Akhirnya sekarang posisi kamu kan tersangka. Iya, kemarin tuh ada orang yang datang ke aku juga Bang, menyarankan gitu buat berdamai, cabut laporan di POM mengenai B. Nanti mungkin dia mau mencabut apa gimana. Terus ada yang minta juga aku buat minta maaf juga sama B. Aku bilang daripada aku harus minta maaf dengan orang yang mengambil kebahagiaan aku, mengambil bapaknya anak-anak aku, mending aku di penjara. Aku bilang kayak gitu. Aku gak akan pernah minta maaf sama B, karena bukan salah aku Bang. Keren. Aku bilang kayak gitu. Nih cewek nih. Cuma yang sana yang pusing. Jadi gini Mas, kalau saya dalam hal penanganan properti kan saya sering Mas. Makanya saya minta kepada Ibu Menteri PPA untuk pengawasannya dan juga Komisi Yudisial, Kompolnas, mari lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak ketika sidang Prapit ini supaya hadir, supaya kami minta supaya benar-benar hakimnya punya integritas. Jangan sampai dibawa ada intervensi lah, ada lain sebagainya gitu. Karena kami yakin sekali bahwa setelah kami lihat dari penetapan tersangka dan beberapa bukti yang kami lihat itu, saya yakin bahwa hakim akan mengabulkan kita punya pra-peradilan tersebut. Iya. Karena pra-peradilan itu kalau sudah dikabulkan, status tersangkanya dia kembali ke orang normal. Iya. Tidak ada lagi gitu. Dari pihak yang melaporkan ada ngubungin Bapak nggak? Biasa kan pengacara sama pengacara itu ada kontak-kontak. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada? Belum ada. Saya juga belum ada kontaknya mereka juga. Oh, biasanya kan Bapak tahu lah kan pasti kontak pasti. gitu. Mencari Harusnya solusi. sebenarnya kalau itu belum terjadi, harusnya difasilitasi sebenarnya. Dari pihak kepolisian. Iya. Kalau dari pihak sana ada upaya untuk menyelesaikan, kamu mau bersedia? Maksudnya secara damai atau bagaimana gitu? Nyerahin ke pengacara ya. Berarti berdamai itu baik, tapi jangan sampai harkat martabat daripada klien saya juga dilecehkan. Masa istri saya minta maaf gimana sih Mas? Saya setuju. Setuju kan? Jadi kalau menurut saya segala negara itu sudah, hukum itu sudah benar. Tinggal bagaimana strategi kita melindungi dan menyelamatkan klien kita. Iya, dan harga dirinya. Hukum harus ditegakkan Mas. Hukum itu harus ada. Yang penting penerapan hukumnya benar gitu. Iya. Iya. Dan saya dengan tim pasti akan siap melakukan segala upaya hukum dan minta dukungan kepada masyarakat bahwa kalau ini diputus, suatu ketika ini menjadi jurisprudensi Mas. Bahwa ke depan pelakor bisa lapor istri sah. Jadi maksud saya kita juga harus melihat ini dari segala sisi. Jangan kita pakai kacamata kuda aja. Kita harus lihat semuanya. Ini berdampak tidak ini. Akhirnya kenapa masyarakat begitu viral? Karena memang ini agak aneh gitu kan. Tapi kalau kau masuk penjara gara-gara kau dilaporkan diduga selingkuhan suami kamu, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa dengan tapi hukum di itu fakta Indonesia. ya Bang, maksudnya soal selingkuh itu kan beredar di luar. Bahkan ya pengacara B kan juga bilang aku nih hoax. Itu bukan hoax, itu memang fakta. Dan Bang Nak juga udah lihat beberapa buktinya ya. Iya, tapi yang pasti fakta-fakta itu memang tempatnya di pengadilan nanti memang. Tapi di sini kalau aku lihat memang kenapa dilaporkan karena ada surat itu sih. Itu yang dijadikan delik sih sebenarnya. Apa-apa, itu masih perdebatan hukum. Iya, masih menurut saya hukum. Penetapan status tersangka kepada Dira itu walaupun kami anggap dipaksakan, tapi kita harus hormati. Iya. Karena itu melalui proses juga. Betul. Tetapi saya pun ada ruang yang diberikan oleh hukum untuk membatalkan status tersangka itu lewat jalur yang baik. Iya kan? Kita melakukan perlawanan hukum gitu loh. Tidak ada masalah. Ya, dengan jalur yang memang ada gitu. Jalur kan sudah disiapin oleh undang-undang bahwa boleh status tersangka itu bisa dicabut atau dibatalkan kalau melalui beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Iya, iya. Kalau menurut saya begini loh Mas, negara hukum. Semua warga negara harus tunduk dan taat terhadap hukum. Iya. Kita tidak boleh meniadakan hukum. Penegakan hukum itu harus ada. Iya. Tapi sisi hak asasi manusia pun diperhatikan. Iya. Jangan perlakukan orang
kasus ITE dengan kasus-kasus extraordinary crime. Itu kan jauh sekali perbedaannya, Mas. Jadi ini menjadi salah satu pembelajaran ke depan. Kita sayang sama korps kepolisian supaya hal-hal mana yang harus benar-benar dilakukan penegakan hukum yang keras dan mana yang pakai humanis. Saya setuju dengan Pak Kapolri bahwa selalu mengedepankan humanis, ya kan? Karena sekarang itu di luar negeri pun banyak sekali orang menyelesaikan masalah di luar pengadilan, Mas. Iya, iya. Dan nggak perlu lagi apa-apa harus viral dulu. Itu loh. Iya. Jadi ini memang sesuatu. Kalau menurut saya memang ini kejadian ini bukan direncanakan, tapi memang harus terjadi seperti ini. Nah, makanya saya di sini juga ada keprihatinan karena satu anak yang pertama dia umur 5 tahun mengalami late speech, Mas, karena selama dia berkelahi dengan suaminya, mungkin dengan orang-orang yang dianggap dugaan selingkuhnya, itu kan di depan anak itu. Depan anak. Jadi anak ini sekarang mengalami psikis anak. Karena selama ikut dinas kan cuman megangnya sendiri, makanya kayak udah nggak sehat, Bang. Bahkan pun ternyata dia ngerti aku bawa, waktu berapa kali aku bawa ketemu B sama ketemu N, dia ternyata udah menyaring nih. Aku pikir dia nih belum ngerti aku ngomong apa, ternyata dia menyaring itu. Jadi dia pernah bilang tadi teman Una nanya soal ayah. Oh iya, ayah Una kan di Bali kerja. Oh enggak Ibu, ayah Una kan diambil tante katanya gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata dia udah ngerti. Itu apa namanya, penyesalan terbesar aku sih, Bang. Aduh, aku tuh geleng-geleng lu denger cerita dia, Pak. Aku tuh nggak sampai hati banget karena terlalu banyak hal-hal yang miris. Berkali-kali Tapi gini, Mas, kita tidak bisa lain-lain. membiarkan ini berjalan terus. Saya sebagai salah satu pakar hukum dan juga praktisi hukum selalu berjuang bagaimana supaya ke depan ini undang-undang perlindungan anak itu harus harus direvisi lah ke depan. Contoh kasus perzinahan susah dibuktikan, Mas. Iya. Susah sekali pembuktiannya. Susah sekali. Itu banyak yang nggak tahu. Kasus perzinahan itu susah. Susah pembuktian. Susah banget. Mana ada orang berzina lalu ada yang memvideo foto lihat, kan tidak mungkin. Lalu bagaimana ada pengakuan? Jarang orang mengaku berzina. Iya. Itu hanya mungkin 1.000, 1.000.000 satu orang aja yang ngaku. Kan? Iya. Itu pun kan ada sesuatu. Tidak mungkin dia main ngaku aja kan. Jadi memang ini harus dicarikan satu format yang tepat supaya kejadian ini kan sebenarnya banyak sekali yang mengalami. Tetapi dia mungkin malas melapor karena tidak ada power dan lain sebagainya kan gitu. Iya, dan pasti. Menimbulkan trauma kepada yang bersangkutan. Makanya psikolog anak, psikolog perempuan itu penting juga itu, Mas. Iya. Untuk mengembalikan dia punya masalah psikisnya dia ini kan butuh waktu. Asik nih ngomong sama Pak Agustinus Nahan. Nanti kita ngobrolin hukum ya, Pak ya? Boleh sih. Iya, seru nih, banyak nih yang kita bisa obrolin. Jadi kita bisa banyak belajar ya, Pak ya? Bisa undang ya. Harus, Mas. Pokoknya yang kita pengen, saya pengen adalah semoga beliau kasus tersangkanya bisa gugur, kamu juga bisa selesaikan dengan baik. Memang kalau ditinjau dari segi hukum, memang kalau memang mentok ya upaya damai terbaik, tapi setelah itu yang paling pasti langkah kamu sebagai seorang ibu, punya 2 anak, kamu orang hebat, kamu punya hati yang besar. Saya ngobrol sama kamu, saya bisa rasa kamu orang baik. And I pray for you sama anak-anakmu. Ya, makasih ya, Bang. Abis hujan pasti ada pelangi. Pasti. Amin. Terima kasih Thank banyak. you. Makasih. Selamat malam. Malam. Dah, makasih.